Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Adi Susyatama Putra, NIM 305 1204 309 dari kelas TI Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Keamanan Data dan Informasi yang diampu Bapak Agus Prihanto, saya akan mengerjakan praktikum Firewall NAT. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui cara kerja NAT chain, source NAT, dan mensimulasikannya. Dalam percobaan ini akan mensimulasikan dan mengemulasikan firewall mikrotik di atas JNS3. Dan ini adalah topologinya. Router ISP akan mendistribusikan bandwidth internet mereka dengan dua model ke customer, yaitu satu model full routing dan dua model NAT seperti terlihat pada gambar di atas. Langkah percobaan pertama yaitu membuat skema jaringan seperti gambar, simulasi, dan setting IP address pada interface-nya. Oke, setelah itu mari kita buka JNS3. Di sini saya sudah buat topologi yang sama dengan PDF tadi, yang dimana terdapat internet. Di sini untuk internet saya menggunakan WiFi dari rumah saya, ISP, router untuk ISP, router untuk routing, dan ini router untuk NAT. Oke, dan berikutnya saya akan melakukan setting pada router ISP terlebih dahulu. Oke, saya akan membuka router ISP dengan Winbox yang berjalan pada PC public. Oke, pertama-tama kita perlu dapat lihat bahwa saya belum mendapatkan internet. Saya akan men-setup DHCP client-nya terlebih dahulu. Oke, udah dapat. Coba kita tes lagi. Oke, internetnya sudah dapat ya. Berikutnya kita setting IP-nya. Yang interface pertama ini DHCP client, udah saya setting tadi. Lalu untuk interface 2-nya kita men-setup 3 IP. 172.20.20. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Berikutnya setting identity. Ini sudah saya lakukan di belakang layar tadi ya. Lalu setting IP address router. Pada router ISP kita men-setup DHCP client-nya sudah, men-setup IP-nya sudah. Oh, ini kita men-setup pada router routingnya di PC2. PC2 saya membuka, maaf, di PC1 membuka Winbox router routingnya. Oke, di sini kita tambahkan IP 172.20.20.29. Interface-nya 1.
lalu 192.168 menggunakan interface 2. Oke, seperti ini. Berikutnya router untuk Ethernet. Satu tujuh dua 20 Oh, untuk yang Ethernet kita mempunyai dua IP NAT ya. Yang satunya kita pakai untuk protokol ICMP yaitu 10, dan yang sebelah sini kita pakai untuk protokol non ICMP. Eh, Oke, kurang lebihnya seperti ini. Berikutnya kita setting IP address pada masing-masing PC. Untuk PC 1, oke, PC 1 kita masuk ke properties, lalu kita setup 192.168. Oh, ini terjadi karena saya tadi merubah adapternya. Kita bisa start ulang. Oke, harusnya pada PC public error. Nah, kita bisa login kembali ya. Oke, udah aman. Kita lanjut untuk men-setup IP. Untuk netmasknya kita biarkan default, lalu gateway-nya kita berikan 192.168.1.1. Untuk DNS-nya kita berikan 20.21. Ini untuk PC 1 sudah. Lalu berikutnya untuk PC 2 atau klien 2. F1 di sini. Oke. 168.22. Subnet masnya default KTP-nya 21 ya, maaf. 21.172.9. Oke. Oke, yang terakhir kita setup untuk PC public atau PC 3. Di sini untuk IP-nya dapat dilihat menggunakan IP dari si router ya. Karena kalau kita lihat di topologinya, si PC public ini langsung berkesinambung dengan router ISP. Oke, untuk subnet busnya 248. Untuk DNS-nya sama ya, 220.2017. Kita cross check lagi, nomor 8. Oke. Lalu untuk berikutnya kita buat sharing internet di router ISP, yaitu kita mengaktifkan NAT ya. Menggunakan NAT, kita masuk ke firewall, NAT,
kita setting out interface-nya 1, lalu action-nya adalah masquerade. Oke. Lalu allow IP DNS. Oke. DNS kita allow. Oke, berikutnya adalah tambahkan table routing pada router ISP. Kita menambahkan satu address baru. Nah, kita menambahkan satu address baru yang dimana destinasinya adalah 192.168.0.24. Lalu untuk gateway-nya kita arahkan ke satu apa nih? Ke sini ya. Oke. Oke. Lalu untuk table routing berikutnya adalah router routing. Router routing di sini. Kita cukup menambahkan 000 ya. Destinasi 000 akan diarahkan ke seperti ini. Oke, yang terakhir tabel routing untuk router NAT. Kita menambahkan destinasi 000, lalu kita arahkan ke gateway 1729. Oke. Oke, berikutnya tambahkan NAT standar masquerade di AirNAT. Oke. Kita buka lagi. Di firewall NAT kita tambahkan lagi sampai 1 actionnya masquerade. Oke. Seperti ini kurang lebih. Berikutnya adalah uji coba 1, yakni ping dari PC 1, PC 2, dan PC public ke 888. Pastikan semua sudah reply dan lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router ISP. Amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Oke. Pertama PC public. Oke. Kita buka firewall, kita arahkan ke connection. Nah, di sini kita dapat melihat semua lalu lintasnya ya. Oke, untuk PC 2, untuk PC 2 di sini. Nah, oke. Pertama-tama untuk PC 1 saya akan melakukan ping 888. Oke. Lalu untuk PC 2-nya kita juga akan melakukan ping 88. Oke. Dapat dilihat di ISP-nya, router ISP-nya terdapat dua destinasi address yang sama ya, yaitu 888 dengan source-nya yang pertama ini 172. Ini dari PC nomor 2, kenapa dia kok nggak pakai IP dari komputernya? Karena dia menggunakan masquerade. Itu bedanya antara menggunakan routing biasa dan routing masquerade. Kalau routing biasa dia tampil IP dari si komputer tersebut. Kalau si masquerade itu IP-nya di ya seperti namanya di masquerade atau di mas, ditutupi lah istilahnya. Nah, seperti ini. Jadi yang ini adalah routing biasa dan yang ini adalah NAT. Oke, kita coba untuk yang PC public ya. PC public ini juga menggunakan NAT. Oke. Kita lihat ada address baru yaitu 18. Ini PC public ya. Jadi sama kayak di PC 2.
Namun si PC public ini meskipun tidak menggunakan NAT, dia akan tetap tampil seperti ini karena IP-nya sendiri itu seperti ini. Karena dia dari langsung diarahkan ke router ISP. Oke, berikutnya adalah uji coba 2, yaitu lakukan perubahan setting pada router NAT, disable atau hapus NAT yang ada sebelumnya. Lalu kita membuat dua action baru, yaitu action source NAT dengan IP address-nya 11 dan IP source 10 untuk protokol selain SMP. Oke. Pertama kita buka PC2, kita tutup dulu yang ini, kita tutup semuanya aja. Oke, kita fokus ke PC2. Kita membuat sebuah NAT baru yang dimana protokolnya adalah ICMP. Lalu untuk actionnya adalah source NAT, kita berikan dia address seperti ini. Maka semua protokol yang menggunakan ICMP akan ditampung pada address 10. Nih. Lalu berikutnya adalah kita buat sama ICMP. Nah, kita checklist kolom ini. Lalu actionnya sama source NAT, kita arahkan ke 11. Artinya adalah jika protokol yang digunakan adalah tidak sama dengan ICMP, maka dia diarahkan ke address 11. Oke, seperti itu. Untuk yang tadi Masquerade tadi kita bisa disable terlebih dahulu. Oke, kita tes, kita nggak butuh ini, kita tes lagi, kita coba ping lagi, ping 888. Oke, dapat dilihat di sini address 888 ini memiliki source 10 ya, dan protokolnya ICMP. ICMP itu kayak ping seperti ini. Kalau selain ICMP itu kita coba pakai TCP. TCP itu HTTP dan HTTPS protokol 80 dan 433, yaitu kayak web gitu. Kita coba buka mikratik.com ya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dua protokol namun memiliki address yang berbeda, memiliki IP yang berbeda. Kalau dia mengakses protokol ICMP, maka menggunakan address atau IP 10. Kalau dia mengakses kecuali ICMP, contohnya kayak TCP ini, kayak web ini, port 80 dan atau 443, maka dia menggunakan source address atau IP 11. Kedepannya kita juga bisa tambahkan, misal di sini kan uh, bukan di sini. Kedepannya kita juga masih bisa tambahkan di sini. Nah, 10, 11, misal kedepannya kita tambahkan 12 untuk VPN, itu juga bisa. Namun dalam praktikum kali ini, perintahnya membuat 2 saja. Oke, mungkin cukup dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.